sendiri tidak menyangka sebagaimana saudara sudaikan. Niat saya ke Jerman adalah nengok anak sekolah di Hamburg. Tapi kata guru saya, mulai 2012 harus dakwah. Jangan pergi kemana-mana kecuali harus jadi dakwah. Jadilah kemarin itu dakwah saja terus seharian. Jadi tahu Berlin, jadi tahu Munchen, jadi tahu, dan sekarang juga ke sini ya. Saya tidak sangka ada kembaran saya Pak Umar di sini ya. Waktu di Indonesia kami sering silaturahmi. Terima kasih sekali lagi. Saya senang sekali melihat antusias belajar agama dari saudara-saudaraku sekalian. Tapi saya mohon maaf ini ya, saya sedang mencari judul yang cocok. Saya lihat ini wajahnya ada kemiripan dengan wajah-wajah yang di Jerman. Ya, ini wajah-wajah banyak masalah ini. Kenapa saudara tertawa? Benar Bu? Apakah ibu banyak masalah? Tidak. Bapak banyak masalah? Banyak orang yang merasa tersinggung dianggap banyak masalah. Padahal kualitas seseorang ditentukan oleh masalah yang dihadapi. Jawab, apakah Nabi Muhammad punya masalah? Sedikit atau banyak? Ringan atau berat? Sederhana atau rumit? Hasilnya hina atau mulia? Tuh, orang-orang yang kurang ingatan yang tidak punya masalah. Dia banyak masalah tapi nggak mau diingat. Ini yang dari Belanda apa? Bisa akan paham ya Pak ya. Baik. Ceramah kali ini sederhana saja. Kiat 5 cara menghadapi persoalan hidup. Setuju? Karena agama hadir untuk jadi solusi. Islam hadir untuk jadi solusi, bukan untuk menjadi masalah. Jadi kalau kita belajar Islam dan jadi masalah, pasti ada yang salah. Islam diciptakan hadir untuk jadi solusi. Berikut ini 5 cara menghadapi persoalan hidup secara sederhana. Pendahuluannya, persoalan itu tidak bahaya. Hidup adalah perpindahan dari satu masalah ke masalah yang lain. Nah, Bapak kan sudah agak lama, ya Pak? Mana yang agak lama? Bapak ya? Banyak masalah Pak? Hanya Pak, Ibu banyak masalah? Ya, sekarang. Dari SD ke SMP, anak mengerti, bapaknya capek ya. Ya, untuk persediaan nantinya. Terima kasih. Bagaimana Bu? Dari SD ke SMP naik oleh ujian, benar? Dari SMP ke SMA naik oleh ujian, betul? Ujian penting? Ujian penting? Kenapa kita jadi takut menghadapi ujian hidup? Padahal kita dibesarkan oleh ujian. Ujian tidak bahaya. Masalah, persoalan tidak bahaya. Orang tidak lulus ujian pasti bukan karena salahnya. Orang tidak lulus ujian karena salah jawabannya. Benar? Ini penting, ini fondasinya. Masalah bahaya tidak? Masalah bahaya tidak? Tidak. Yang bahaya adalah salah menyikapi masalah. Dihina bahaya? Dihina bahaya?
salah menyikapinya. Nabi dihina tapi disikapi dengan benar, naik derajat. Baik, teruskan. Lanjut. 1. Kunci pertama menghadapi persoalan hidup adalah hati harus siap menghadapi yang cocok dengan keinginan dan siap menghadapi yang tidak cocok dengan keinginan. Apa yang pertama? Siap menghadapi yang cocok dan siap menghadapi yang tidak cocok. Sedia payung sebelum hujan, siap hujan dan siap tidak hujan. Lebih tenang tidak? Nah, jawab. Saya kesini, saya siap. Siap ada yang mendengarnya, siap tidak ada. Karena tugas saya bukan menentukan ada tiada. Tugas saya datang tepat pada waktu dengan persiapan sebaik-baiknya. Tidak selamanya kita akan sesuai keinginan. Tolong digaris bawahi, mustahil semua keinginan kita akan terjadi. Mustahil, pasti ada yang tidak terjadi. Contoh, ibu ingin sehat? Jawab. Bapak ingin sehat? Orang lain ingin sehat? Kalau semua orang sehat, apa yang terjadi? Dokter saling menyuntik satu sama lain. Rumah sakit sepi, benar? Fakultas kedokteran bubar, apotek, farmasi, perawat, persatuan perawat, tidak yang dirawat ya. So, jadi sakit itu bukan masalah. Yang jadi masalah, salah menyikapi sehat atau salah menyikapi sakit. Ada yang dengan sakit jadi mulia karena dia ridho, dia sabar. Saya mohon maaf, boleh saya cerita tentang adik saya yang sakit? Saya satu keluarga berempat, adik yang ketiga sakit. Waktu kecil diambil dari sum-sum tulang belakang dan ada efek samping. Efek sampingnya separuh badannya lumpuh. Mata juling, telinga jadi tuli, kaki jadi diseret. Sekolah, SMA sekolahannya sudah mulai susah berjalan. Kuliah di ekonomi Unpad, tapi sudah digendong. Saya tanya kepada adik, "Dek, kenapa adik kuliah semangat padahal sudah susah mendengar?" Apa katanya? "Pak, kuliah itu ibadah. Saya tidak tahu umur saya panjang atau tidak, tapi bagi saya kuliah adalah ibadah. Saya lakukan semampu saya jadi amal ibadah saya." Itu sakit, tapi membuka hati. Yang lebih menarik lagi ketika ditanya, "Dek, kenapa kok gak pernah mengeluh dengan sakitnya?" Sakitnya destruktif, Pak. Semakin lama semakin parah. Apa katanya? "Kenapa harus mengeluh? Tubuh ini milik Allah. Allah berbuat pasti baik. Orang lain mungkin banyak pahala karena banyak amal. Mudah-mudahan saya punya pahala karena saya sabar. Bisa belajar sabar. Tidak apa-apa, terserah Allah saja. Tidak ada perbuatan Allah yang jelek. Yang jelek adalah salah menyikapi." Adik saya meninggal di Papua, tapi hasilnya kakaknya jadi tobat, jadi ingat Allah, berkah dari orang yang sakit dan bisa menyikapi